Penurunan titik beku adalah penurunan titik beku pelarut akibat penambahan zat terlarut yang tidak mudah menguap. Contohnya termasuk penambahan garam dalam air, alkohol dalam air, atau pencampuran dua padatan seperti pengotor menjadi obat bubuk halus. Dalam kasus terakhir, senyawa yang ditambahkan adalah zat terlarut, dan padatan asli dianggap sebagai pelarut. Larutan yang dihasilkan atau campuran padatan-padatan tersebut memiliki titik beku lebih rendah daripada pelarut atau padatan murninya. Fenomena inilah yang menyebabkan air laut, campuran garam dan lainnya dalam air tetap cair pada suhu di bawah 0 derajat Celcius atau 32 derajat Fahrenheit. Titik beku air murni. Apabila ke dalam sebuah zat pelarut ditambahkan zat terlarut, maka akan terjadi proses penurunan tekanan uap jenuh larutan. Kemudian, adanya penurunan tekanan uap jenuh larutan akan mengakibatkan penurunan titik beku larutan. Dapat dikatakan bahwa larutan akan membeku pada temperatur yang lebih rendah. A. Berapakah mobilitas senyawa X dalam larutan dengan titik beku min 0,450 derajat Celcius? B. Jika larutan ini dibuat dengan melarutkan 2,12 gram senyawa X dalam 48,92 gram air, tentukan berapa mR senyawa 11. Jawaban: delta TF sama dengan T pelarut kurang TF larutan sama dengan 0 derajat Celcius kurang 0,450 derajat Celcius sama dengan 0,450 derajat Celcius. Delta TF sama dengan M kali KF. M sama dengan delta TF bagi KF sama dengan 0,450 derajat Celcius dibagi 1,86 derajat Celcius per M sama dengan 0,242 M. M sama dengan A dibagi MR kali 1000 per B. MR sama dengan A bagi M kali 1000 per B. MR sama dengan 2,12 gram dibagi 0,242 mol kali 1000 dibagi 48,92 gram sama dengan 179. Topik 4.1 konsentrasi larutan. Semakin besar konsentrasi sebuah zat terlarut dalam sebuah larutan, maka semakin rendah titik beku larutan tersebut. Sedangkan jika konsentrasi sebuah zat terlarut dalam suatu larutan semakin kecil, maka titik beku larutan tersebut akan semakin tinggi. Besar kecilnya konsentrasi sebuah zat ini berpengaruh pada ion-ion yang telah dihasilkan. Jika konsentrasi berada pada jumlah yang kecil, maka antara ion semakin besar, ion-ion semakin bebas. 2. Sifat elektrolit larutan. Pada sebuah larutan yang bersifat elektrolit, proses pembekuan akan lebih lama karena adanya ion-ion yang memiliki daya hantar listrik, sehingga hal ini membuat larutan tersebut menjadi lebih sukar membeku, yang artinya titik beku larutan akan lebih rendah. Sedangkan pada larutan non-elektrolit yang tidak memiliki ion-ion dengan daya hantar listrik, membuat larutan ini menjadi lebih cepat membeku saat proses pembekuan, sehingga titik beku yang dicapai akan lebih tinggi. 3. Jumlah partikel. Semakin banyak jumlah partikel dari zat terlarut, maka akan semakin rendah titik bekunya. Sedangkan jika jumlah partikel dari zat terlarut lebih sedikit, maka titik bekunya pun akan semakin tinggi dan konsentrasi yang sama.
Jumlah partikel pada larutan elektrolit akan lebih banyak daripada jumlah partikel yang ada pada larutan non-elektrolit. Topik 4.2. 4. Molalitas. Semakin besar molalitas sebuah larutan, maka nilai penurunan titik bekunya akan semakin tinggi. Sedangkan jika molalitas sebuah larutan semakin kecil, maka nilai penurunan titik bekunya akan semakin rendah pula. Hal ini karena hasil penurunan titik beku selalu berbanding lurus dengan molaritas larutan tersebut. 5. Kemurnian zat. Ketika kita mencoba bandingkan dengan membekukan sebuah zat, pelarut murni dan sebuah larutan dalam suhu yang sama, maka yang akan lebih cepat membeku adalah zat pelarut murni. Hal ini karena titik beku zat pelarut murni selalu lebih tinggi daripada zat pelarut yang telah tercampur dengan zat terlarut yang menjadi larutan. Adanya zat larut dalam sebuah larutan, itulah yang membuat terjadinya penurunan titik beku, sehingga titik beku pelarut murni akan selalu lebih tinggi daripada titik beku sebuah larutan. 6. Semakin tinggi kemolalan, maka titik bekunya akan semakin rendah. Dan semakin besar pula perbedaan penurunan titik bekunya. Sedangkan jika kemolalannya semakin rendah, maka titik bekunya akan semakin tinggi dan perbedaan penurunannya titik bekunya pun akan semakin kecil.